Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para santri. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat. Dan pada kesempatan kali ini kembali dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di bab kali ini kita akan membahas tentang peralatan sistem teknik. Baik, apa itu peralatan sistem teknik? Sistem teknik itu berasal dari dua kata. Sistem yang berarti perangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Sedangkan teknik adalah pengetahuan atau kepandian dalam menciptakan sesuatu. Jadi kombinasi antara bagaimana sebuah pengetahuan itu melakukan atau menciptakan sesuatu dari sebuah perangkat unsur yang teratur dan keduanya saling berkaitan sehingga terbentuklah produk yang baik, yang efektif dalam menunjang kegiatan manusia. Nah, dalam hal ini, pada kesempatan kali ini ada beberapa jenis yang kita akan sampaikan. Yang pertama terkait dengan peralatan sistem teknik bertani. Nah, yaitu peralatan pertanian untuk menunjang dalam aktivitas pertanian. Nah, ini seperti contohnya ada teknik dalam pertanian konvensional. Ini secara modern. Jadi selalu ada inovasi, ada pengembangan di setiap masa. Nah, selanjutnya itu peralatan sistem teknik perkebunan, di mana peralatan ini untuk menunjang dalam aktivitas perkebunan. Karena, nah ini contohnya ini konvensional, jadi untuk konvensional masih seperti ini, manual. Tapi kalau untuk secara modern, mungkin banyak sekali yang bisa diterapkan di luar negeri biasanya. Kalau untuk di dalam negeri belum bisa diterapkan keseluruhan. Selanjutnya, peralatan sistem teknik pengolahan, yaitu berupa peralatan teknis untuk menunjang dalam aktivitas pengolahan. Ini di sini contohnya adalah seseorang yang menggiling daging. Nah, ini sudah memakai alat yang cukup modern. Kalau dulu cuman ditumbuk, sekarang sudah mulai digiling menggunakan alat-alat dari hasil inovasi teknik tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya usaha di dalam sistem teknik. Jadi, suatu produksi atau sebuah pengolahan akan menghasilkan apabila dapat mengkombinasikan dengan baik antara sumber daya yang ada sehingga terciptalah sebuah produk. Nah, apa saja di dalamnya? Ada yang pertama itu manusia atau tenaga kerja. Nah, human resource, yaitu orang yang membuat tujuan, menentukan visi dan misi. Manusia juga melakukan proses untuk mencapai tujuan dalam usaha dan merupakan unsur manajemen yang terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manusia juga menentukan inovasi apa serta teknis dan treatment apa yang digunakan dalam mencapai atau membuat sebuah produk. Nah, kedua ada money, uang atau dana. Nah, ini gunanya untuk kebutuhan, untuk membeli kebutuhan, baik itu berupa peralatan, kemudian menggaji karyawan, dan biaya-biaya operasional yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada material atau bahan baku. Nah, ini bahan baku memang sangat diperlukan karena memang pada dasarnya sebuah pengolahan itu adalah mengolah dari bahan baku ke bahan yang semi jadi atau bahkan bahan yang sudah jadi, produk yang sudah jadi. Artinya, bahan baku ini sangat penting. Nah, yang keempat itu ada mesin. Mesin ini adalah memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi selain memproduksi alat-alat teknik sistem tadi, juga
menerapkan yang sudah ada, seperti mungkin untuk pembuatan baja dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu metode atau cara produksi, yaitu bagaimana cara yang efektif dalam penggunaannya, baik itu penggunaan produktivitas pengolahan ataupun treatment yang mana yang paling tepat di dalam produksi. Yang keenam, ini ada administrasi dan market, yaitu pasar atau jaringan usaha, di mana administrasi yang baik dan disiplin diperlukan sebagai database setiap transaksi pasar. Pasar merupakan sumber daya usaha yang terakhir, namun juga tidak kalah penting karena fungsinya sebagai tujuan mendapatkan pendapatan. Jadi, dua hal ini menjadi sangat penting di dalam pengelolaan sebuah usaha atau manajemen usaha. Baik itu karena memang menjadi tujuan utama sebagai upaya dalam mendapatkan pendapatan, administrasi juga menjadi data yang penting ketika kita mau mereview atau melakukan evaluasi suatu usaha, sehingga dapat ditelusurin asal mulanya. Nah, ini beberapa contoh pasarnya yang menjual bahan-bahan sistem teknik. Ini hasil karya. Nah, selanjutnya dalam pengemasan produk. Jadi selain beberapa hal tadi yang menunjang di dalam pemasaran atau kita dapat memasarkan produk itu dengan baik adalah pengemasan, di mana pengemasan harus mengedepankan beberapa hal, diantaranya adalah kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, kekuatan, ya. Jadi 5 hal ini harus ada di dalam kemasan, karena kita memproduksi bahan sistem teknik, maka kekuatan juga menjadi hal penting di dalam sebuah kemasan, karena harus kuat sehingga nanti dapat menopang produk yang kita buat. Nah, ini terakhir penyusunan usaha. Penyusunan rencana usaha pasti menjadi salah satu strategi di dalam mendapatkan penghasilan atau meningkatkan penghasilan. Di antaranya adalah analisis SWOT. Ini di mana-mana diterapkan karena memang analisis yang paling simple dan paling sederhana. Baik itu terkait dengan strengths, weakness, opportunities, threat, yaitu suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, ini jadi bagaimana kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan ataupun ancaman-ancaman yang perlu dilakukan analisa secara matang sehingga suatu produk itu dapat diproduksi. Nah, kemudian setelah kita sudah menganalisis, maka kita akan melakukan produksi. Dalam produksi, ketika sudah mendapatkan produk, maka kita akan menganalisa terkait dengan biaya, ya, berapa harga yang kita bisa pasarkan, yang mana tidak membuat kita rugi di dalam produksi. Nah, itu dinamakan dengan break-even point, di mana titik impas, yaitu suatu perusahaan yang belum memperoleh keuntungan namun tidak juga merugi. Ini digunakan karena pertama kali kita harus memasarkan, jadi pengenalan kepada konsumen kita. Kalau kita langsung melakukan peningkatan harga, maka tidak akan dapat bersaing dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, apa saja di dalamnya? Ada biaya tetap, fixed cost, biaya yang bersifat tetap pada kapasitas tertentu, seperti contohnya adalah sewa gedung dan biaya penyusutan. Jadi, sudah diperkirakan mulai dari awal. Biaya tetap ini tetap ya, jadi merupakan pengeluaran yang rutin dan tetap. Selanjutnya ada biaya variabel. Ini tergantung dari kapasitas usaha kita, banyak ataupun sedikit. Semakin banyak maka biaya variabelnya maka akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Terakhir adalah harga jual. Nah, penentuan harga jual
itu mengkombinasikan antara biaya tetap dan biaya variabel, di mana keduanya menjadi unsur utama di dalam kita menentukan harga jual atau selling price. Artinya suatu perusahaan tidak merugi dan tidak juga untung, tapi masih dapat berjalan. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.